Kisah hikmah Malin Kundang si anak durhaka. Alkisah pada zaman dahulu hiduplah seorang janda tua miskin bernama Mande Rupayah. Janda tua itu tinggal bersama anak laki-lakinya bernama Malin Kundang di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis, Sumatera Barat. Meski hidup miskin, Mande dan Malin saling menyayangi satu sama lain. Sebab bagi keduanya, masing-masing dari mereka adalah satu-satunya anggota keluarga yang dimiliki. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak berbakti. Dia melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski giat bekerja, upah yang didapatkan Malin tetap tak seberapa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Suatu hari di pantai, suatu hari di pantai berlabuh sebuah kapal saudagar dari negara seberang. Di kapal itu, Malin bertemu dengan sahabat masa kecilnya bernama Rashid. Kehidupan Rashid terlihat membaik setelah ikut berlayar bersama kapal saudagar. Dari pertemuan Malin dengan awak kapal, Malin mulai terinspirasi untuk mengubah nasib dengan merantau. Malin Kundang, "Hai Rashid, sudah banyak berubah kau sekarang." Rashid, "Ya, beginilah Malin, aku bersyukur hidupku cukup baik sekarang ini setelah kapal ini berlayar." Malin Kundang, "Aku jadi ingin juga mengubah nasib keluargaku yang miskin, setidaknya agar lebih berkecukupan. Jika aku ingin bergabung ikut dengan kapal ini, apa masih ada tempat untukku?" Rashid, "Aku tak tahu pasti Malin, tapi mungkin aku bisa bantu bilang pada kepala kapal. Tapi sebaiknya kau mintalah restu pada ibumu dulu Malin, sebab pergi merantau terlebih berlayar di kapal itu tidak sebentar." Malin Kundang, "Baik Rashid, nanti aku akan minta restu ibu dahulu, semoga diizinkan." Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ridallahi fi ridha walidain wa suhtullahu fi suhtul walidain." Rawahul Bukhari. Artinya, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Di malam hari itu juga Malin Kundang langsung menemui sang ibu yang tengah sibuk menyiapkan makan malam. Malin mengumpulkan keberanian untuk meminta restu ikut berlayar dengan kapal saudagar untuk berantau. Malin, "Saya ingin merantau ikut kapal saudagar yang sedang bersandar di pantai, Ibu." Ibu Malin, "Apa? Ibu tak rela kau pergi jauh-jauh. Kau ini satu-satunya anak ibu. Harta ibu paling berharga, Malin." Ibu Malin, "Ibu tak butuh banyak uang, Malin. Ibu merasa cukup." Malin, "Bu, tadi pagi saya ketemu Rosi, temanku semasa kecil. Dia ikut berlayar kapal itu. Sekarang hidupnya berubah, keluarganya bercukupan. Ibu dan ayah Rosi tak perlu lagi capek-capek bekerja. Keluarganya terlihat bahagia. Malin ingin, Bu, Malin ingin bahagiakan ibu seperti itu." Ibu Malin, "Yakin kau nak tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini tinggal di rumah sendirian?" Malin, "Malin sebenarnya juga tidak tega, Bu. Tetapi Malin juga bertekad ingin mengubah nasib keluarga kita supaya bisa lebih baik. Malin sudah bosan hidup miskin dan dihina sama tetangga terus-menerus, Ibu." Ibu Malin, "Baiklah Malin, jika itu memang sudah menjadi keputusanmu, ibu akan memberimu restu. Tapi janji dengan ibu, jangan lupa pulang ya nak. Pulanglah saat sudah merasa cukup. Ibu tak perlu uang banyak-banyak." Malin, "Baik ibu, Malin akan penuhi janji itu. Terima kasih atas doa dan restunya, Bu." Setelah mendapatkan restu, Malin menemui Rosid. Keesokan harinya, Rosid juga sudah mengabarkan jika kepala kapal mengizinkan Malin untuk ikut serta. Alhasil, hari selanjutnya Malin dengan ikut berangkat berlayar. Malin berangkat diantar sang ibu. Mande menunggu di tepi pantai sampai kapal yang ditumpangi Malin hilang dari pandangannya. Di atas kapal, untuk pertama kali Malin bertemu dengan saudagar pemilik kapal. Rosid memperkenalkan Malin kepada sang saudagar. Rosid, "Tuan, perkenalkan ini Malin. Dia baru pertama kali ikut berlayar dengan kapal ini." Saudagar, "Apakah kalian benar-benar sedang menginginkan sebuah pekerjaan?" Malin, "Benar Tuan Saudagar, saya bersedia bekerja apa saja." Saudagar,
Baiklah, kebetulan saya sedang mencari 2 orang bekerja untuk kapalku. Apakah kalian mau bekerja bersamaku? Rosid, tentu saja kami mau Tuan Saudagar. Dengan senang hati, Saudagar. Kalau begitu, nanti setelah kapal ini sudah sampai, kalian bisa bekerja di rumahku. Nanti saja kalau kapal ini sudah berlabuh, kalian berdua ikuti saja aku. Malin Kundang dan Rosid. Baik Tuan Saudagar. Kapal itu pun akhirnya sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar segera turun diikuti anak buahnya yang menurunkan barang-barang yang diborong dari pantai air manis. Sesuai janji, Malin Kundang dan Rosid mengikuti sang saudagar pulang ke rumahnya. Kedatangan saudagar kaya itu bersama Malin dan Rosid disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik. Dia ternyata merupakan putri satu-satunya dari sang saudagar. Tak disangka tak diduga, putri saudagar ternyata tertarik pada Malin. Bukan hanya karena fisiknya yang rupawan, putri juga kagum pada kinerja Malin Kundang yang sangat rajin. Diam-diam, hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang. Malin juga menaruh hati pada putri saudagar. Sebaliknya, nasib malah justru dialami Rosid yang memang terlihat lebih sering malas-malasan saat bekerja. Dia kemudian dipulangkan ke kampung halamannya. Sampai suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Putri saudagar, akhirnya kita sudah sampai Kanda. Malin, iya Adinda. Dinda, lihatlah pedagang baju itu. Itu Rosid teman Kanda yang dipulangkan karena sedang malas-malasan. Adinda ingat dia bukan? Putri saudagar, iya Kanda. Lalu keduanya pun dan saling bertegur sapa, bercerita tentang kehidupan masing-masing. Malin, ya sudah, saya pamit membeli sesuatu dulu ya. Dan tolong terima ini, aku memberimu modal supaya usahamu makin berkembang. Firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, maka sekali-kali kamu janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Sesudah Malin Kundang berlalu dari lapak tempatnya berjualan, Rosid segera ke rumah Mande. Rosid mengabari Mande Rupayah bahwa Malin telah datang bersama istrinya. Mendengar kabar itu, Mande pun tak bisa menutupi rasa bahagianya. Mande langsung berlari ke dermaga tempat kapal Malin bersandar. Ibu Malin, Malin, Malin anakku, Malin Kundang anakku tersayang, kamu sudah pulang nak, ibu sudah sangat rindu padamu nak. Putri saudagar, kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengaku sebagai ibu mertuaku. Ibu Malin, saya ibundanya Malin Kundang nak, kau istri Malin, menantuku. Malin, jangan berbohong, siapa kamu? Apa kamu sudah gila? Mana mungkin saya menjadi ibu miskin tua seperti kau. Ibu Malin, astagfirullahaladzim. Malin, ini aku Mande Rupayah, ibundamu nak. Aku yang sudah melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau berubah menjadi seperti ini? Apakah kekayaanmu telah membuatmu lupa pada ibu yang telah melahirkanmu? Aku ibumu Malin. Putri saudagar, suamiku tidak mungkin memiliki ibu yang miskin, tua dan kotor sepertimu. Jangan mengada-ngada. Malin, kamu bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Menjauhlah dariku. Ini nanti bajuku bisa kotor wanita tua. Baju ini sangat mahal. Kau tak akan sanggup menggantinya jika rusak. Sambil mendorong ibunya. Ibu Malin, ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi seperti ini? Mengapa hatinya menjadi sekeras batu? Aku yang telah melahirkan dan merawatnya, ya Allah, berikanlah anakku itu teguranmu. Sesungguhnya anakku telah menjadi anak yang durhaka. Tuhan, kukutuk dia menjadi sebuah batu. Saat itu juga secara tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan badai dan ombak tinggi muncul secara bersamaan. Sebuah kilat dan petir kemudian menyambar tubuh Malin Kundang yang sempoyongan. Hingga akhirnya jatuh tertunduk. Malin sadar akan kesalahan pada sang ibu. Dia menyesal namun semua sudah terlambat. Malin,
Ah, mohon ampun ibu, maafkan Malin. Ibu, maafkan Malin. Namun Malin benar-benar sudah terlambat. Setelah tersambar petir, tubuh Malin Kundang perlahan berubah batu. Kapalnya pecah dihantam ombak dan badai. Cerita di atas merupakan ibarat bagi kita semua untuk selalu berbakti pada orang tua dan larangan durhaka pada ketuanya yang termasuk dosa besar. Sekian.